supporter. Selamat datang di Basa Basi, bahas sepak bola di dalam negeri. Saya Redia Salasa bersama dua rekan saya, Abdul dan Alif. Kita mau bahas soal timnas Indonesia. Dan timnas Indonesia ini mau persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia 2023. Dan ada kabar-kabar soal yang lagi hangat adalah soal naturalisasi pemain. Nih dua rekan saya ini sangat ahli di bidang naturalisasi tentang kabar-kabar terbaru. Kemudian ada info terbaru nggak nih, Abdul, soal naturalisasi yang udah fix siapa, yang masih dalam proses siapa? Mungkin kalau info terbaru ya soal Pak Hasan yang lagi berada di Belanda yang sedang membuat surat lah, istilahnya membuat surat yang harus ditandatangani oleh calon pemain Indonesia, yaitu Sandy Walsh sama Jordi Amat ya, yang sudah diumumkan lah istilahnya. Sudah pasti ya itu. Karena kan masalahnya naturalisasi ini masih terkendala dokumen yang masih harus dilengkapi lah yang diminta oleh Kemenkumham. Yang kabar apalagi kan PSSI berburu dengan waktu nih, akhir April ini ditargetkan harus rampung sehingga pemain-pemain yang dibidik ini bisa membela timnas lah di kualifikasi yang bakal digelar Juni nanti. Kalau nama-nama pemain, ada nggak sih pemain-pemain lain yang rencananya akan dinaturalisasi? Kalau tiga. Tiga. Sandy Walsh, Jordi Amat sama Shane Patianama. Itu udah pasti ya? Itu yang tiga nama itu dokumennya sudah masuk ke Kemenkumham. Sementara yang satu lagi kan istilahnya Pak Hasan ini belum mau mengejar lah. Dia mau fokus ke tiga pemain ini supaya rampung lebih dulu. Setelah itu baru dia mengejar, apalagi kan PSSI yang kita tahu menyediakan 4 kuota pemain naturalisasi, sementara kan baru 3 nih yang harus dirampungkan. Karena kan apa yang sudah dilakukan selama ini nggak mau lah sia-sia lah istilahnya. Kalau misalkan setidaknya 3 dulu lah bisa dinaturalisasi rampung. Jadi kan cuma tinggal 1 nih kuotanya. Siapa nih kabar-kabar terbaru yang lagi diproses misalnya? Kalau dari kabar Pak Hasani sih pengennya sih ke Emil Audero ya. Namun balik lagi cinta bertepuk sebelah tangan bahwa Emil Audero masih menggantungkan PSSI. Padahal Sintayong udah ibaratnya jatuh cinta dengan Emil Audero. Namun sebenarnya sejatinya PSSI memiliki pilihan lain selain Emil Audero ya. Sempat muncul nama Cyrus Margono. Itu juga penjaga gawang yang memiliki tinggi yang beda tipis dengan Emil Audero, yaitu 190-an kalau nggak salah. Apalagi umurnya masih muda, berkarir di Eropa. Udah gitu Cyrus Margono sudah menyatakan diri bahwa ingin main di timnas ya. Itu bisa menjadi opsi kalau ingin beralih dari Emil Audero. Itu sih yang rumor pemain keempatnya. Selain itu ada lagi nggak atau baru sejauh ini baru itu aja? Yang terbaru dua itu ya, pemain muda dulu ya kayaknya. Kalau yang diposting, kalau yang buat memperkuat timnas Indonesia sih yang itu sih Jordi. Awalnya kan Pak Hasan ini kan membidik Emil yang dibilang tadi Alif, tapi si Emil masih menggantungkan lah. Dia masih mempunyai keinginan membela timnas Italia walaupun secara pulang bisa dibilang udah nggak memungkinkan, lalu mengalihkan fokus ke Jordi Walsh. Tapi kan yang tadi saya bilang mereka mau fokus dulu nih mengurus 3 pemain. Setelah itu barulah mengejar si Jordi, walaupun si Jordi ini sudah ditelepon sama Sintayong, dia udah menyatakan minat lah secara lisan buat memperkuat timnas Indonesia sih. 4 nama itu sih, Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patianama sama Jordi Walsh kan. Namun ada yang terbaru nih dari lihat di Instagram Pak Hasani, ada 2 ibaratnya bocah ajaib atau wonderkid yang dua-duanya asal Belanda, yaitu Ivar Janner dan Jim Croquet. Itu juga dua-duanya masih belia. Itu bisa menjadi pemain masa depan di timnas Indonesia. Tepatnya itu tapi kalau nggak salah si 2 nama baru itu buat memperkuat timnas U20 Piala Dunia nanti. Bukan senior. Bukan senior. Sekedar info, Ivar Jenner itu berposisi gelandang tengah, lalu Jim Croquet itu berposisi striker. Nah, itu betul kata Abdul, mungkin bisa menjadi salah satu pilihan di Piala Dunia nanti. Iya. Karena kan sebelumnya Sintayong juga merencanakan ada pemain naturalisasi ini dibuat Piala Dunia U20, tapi kan ketunda. Sementara kan kemarin juga udah dibidik tuh buat
pemain-pemain yang bakal main di Piala Dunia contoh kayak Ran Bagot. Tapi kan karena tertunda secara usia juga udah nggak mau memenuhi kriteria, udah nggak bisa jadi. Mereka Sintayong juga harus membidik nama-nama lain lah yang tadi disebutkan tadi dua nama itu. Mungkin bakal bertambah lagi ya. Apalagi kan Pak Hasan sedang di Belanda nih, dia harus memanfaatkan lah kesempatan ini buat merealisasikan apa yang diminta oleh Sintayong. Sintayong kan pastinya juga memiliki daftar pemain yang diinginkan lah seperti itu. Tapi menurut kalian tuh naturalisasi pemain itu sangat sangat penting dan mendesak nggak sih, atau sebenarnya bisa tidak dilakukan, apalagi dengan masih ada satu kuota dan tidak dipakai juga pun nggak apa-apa, atau dimaksimalkan menurut kalian? Kalau balik lagi seperti yang dibilang awal bahwa kita mengharapkan Emil Audiero itu di sektor penjaga gawang, sebenarnya sektor penjaga gawang yang punya Indonesia pun juga mumpuni ya, terbilang nggak buruk-buruk banget, tapi ya perlu dipoles, maksudnya perlu evaluasi lagi oleh coach Sintayong dan tim pelatih. Kita tahu ada Nadio Argawinata yang tampil apik dengan di Liga 1 2021 kemarin, lalu ada Hernando Ari, ada Muhammad Yani yang bisa menjadi opsi ya di bawah besar gawang timnas Indonesia. Jadi kalau masalah kiper ya mungkin nggak salah kita mencoba untuk di dalam negeri aja gitu. Dalam negeri. Iya. Abdul gimana dulu? Mungkin bisa bilang kalau mendesak terlalu mendesak. Mungkin beda pandangan kali ya. Mungkin kalau di Sintayong dengan kehadiran pemain naturalisasi diharapkan bisa istilahnya menambah kekuatan sama menambah persaingan, apalagi kan pemain-pemain ini yang dibidik notabene sedang berkarir di luar negeri, setidaknya ilmu mereka bisa dibagikan lah ke pemain-pemain Indonesia ini sih. Lebih ke pengalaman ya, mentransfer ilmu lah. Tapi menarik sih yang tadi pemain dua yang masih muda untuk timnas. Maksudnya apakah sebenarnya kita kekurangan pemain muda gitu sampai terpikirkan opsi untuk menaturalisasi pemain-pemain muda dari negara lain gitu. Kalian gimana? Apa maksudnya dengan melihat potensi-potensi talenta muda Indonesia, apakah kurang gitu untuk dikembangkan? Kan mereka yang masih muda masih punya waktu untuk berkembang untuk nantinya membela tim senior. Mungkin kalau lihat fenomenanya gini ya, sekarang banyak ya pemain Indonesia yang mulai berkarir di luar negeri. Mungkin itu sekali menjadi acuannya agar pemain Indonesia dikirim ke luar negeri untuk transfer ilmu, untuk meningkatkan skillnya dia, untuk menambah pengalaman, mental juga mental bermain. Nah itu mungkin menjadi tujuan lain kenapa naturalisasi diterapkan sekarang. Ya betul kata Abdul tadi bahwa transfer ilmu, pengetahuan atau apapun itu bisa terjadi gitu. Bukan karena tidak ada talenta di dalam negeri ya, kayaknya. Kalau talenta sih pasti banyak. Gimana kita memolesnya aja. Iya. Apakah PSSI punya wadah lah istilahnya buat mengembangkan bakat-bakat muda ini, apalagi kan sekarang timnas U19 kita lagi di Korea nih, sedang persiapan menuju Piala Dunia U20. Udah beberapa uji coba telah dilakukan, walaupun secara hasil belum memuaskan, tapi kan bisa dibilang di Korea Selatan itu kita nggak bisa dibilang nggak mengejar hasil, tapi mencari pengalaman dan proses lah istilahnya persiapan gimana. Ada tambahan nggak dari kalian ini soal naturalisasi pemain dari Abdul sama Alif? Mungkin kalau soal itu kali ya, 3 pemain naturalisasi gue sih berharap harusnya sih Pak Presiden Jokowi kita udah mendengar sih soal naturalisasi. Masa iya dia nggak mendengar? Apalagi kan sudah dibawa ke Menpora pasti melaporkan lah ke Pak Presiden. Harusnya kita butuh uluran tangan Pak Presiden Jokowi lah supaya proses naturalisasi ini segera rampung, apalagi kan ini menyangkut kebutuhan negara. Semoga lah kita berdoa supaya semuanya selesai sesuai rencana sih. Sama sesuai rencana dan makin jaya Indonesia. Pokoknya kita tunggu ya update terbaru soal naturalisasi ataupun info timnas di laman bolasport.com, dan juga jangan lupa untuk pantengin terus video-video di YouTube bolasport.com. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih waktunya untuk Abdul dan Alif. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye bye Bola Sporter.